Hai, Shalom anak-anak semuanya. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa ada alat yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu berbohong atau tidak? Kita simak informasinya berikut ini ya. Tahukah kamu tentang alat mendeteksi kebohongan? Wah, jangan sampai kamu berurusan dengan alat ini. Lalu, bagaimana cara kerja alat tersebut? Poligraf, biasa disebut lie detector, adalah alat yang memantau reaksi fisiologi seseorang. Faktanya, alat ini tidak sepenuhnya dapat mendeteksi kebohongan secara langsung, melainkan mendeteksi tanda-tanda bahwa seseorang bisa melakukan penipuan kepada pewawancara. Poligraf pertama kali ditemukan oleh James Mackenzie pada tahun 1902. Kemudian dikembangkan kembali pada tahun 1921 oleh petugas kepolisian Berkeley, John Larson, yang menciptakan mesin pertama berdasarkan pada tes tekanan darah sistolik yang dipelopori oleh psikolog William Moulton Marsden. Marsden percaya bahwa perubahan tekanan darah dapat menunjukkan apakah seseorang berbohong. Poligraf modern mengukur berbagai perubahan fisik seperti denyut nadi dan pernafasan serta tekanan darah. Poligraf banyak digunakan oleh kepolisian atau FBI untuk melakukan interogasi dan investigasi suatu kasus. Ketika kamu duduk di kursi untuk ujian poligraf, beberapa kabel akan terhubung ke tubuhmu untuk memantau reaksi psikologis. Dalam tes ini, kamu akan didampingi oleh penguji atau pewawancara yang sudah terlatih. Secara sederhana, ketika seseorang berbohong, ucapan yang dikeluarkannya akan menghasilkan reaksi psikologis di dalam tubuh yang akan mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti jantung, kulit, dan lainnya. Melalui sensor yang dihubungkan pada bagian tubuh atau organ tersebut, diketahuilah grafik perubahan fungsi organ. Di antaranya grafik bernafas, detak jantung, tekanan darah, keringat, dan yang lainnya. Pemeriksaan dengan poligraf umumnya mencapai 2 jam dengan tingkat keakuratan hingga 90%. Nah, itu tadi penjelasan tentang poligraf atau lie detector. Wah, Miss Lydia berharap anak-anak tidak ada yang suka berbohong ya. Karena berbohong itu berarti kita menyatakan sesuatu yang tidak benar. Dan ini adalah perbuatan yang tidak disukai Tuhan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sebenarnya tidak perlu repot-repot pakai alat ya anak-anak. Kita bisa loh mengetahui apakah perbuatan kita, perkataan kita itu sudah jujur, sudah berkenan atau belum di hadapan Tuhan. Caranya mudah sekali. Kenapa? Karena masing-masing kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, punya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita memiliki banyak peran, termasuk memberitahu kita apa yang benar dan apa yang tidak. Dalam Yohanes 16 ayat 13, diceritakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan janjikan Roh Kudus akan datang. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa peka ya dengan suara dan kehendak Roh Kudus? Caranya adalah rajin berdoa, baca firman Tuhan, dan ini yang paling penting anak-anak, taat pada firman Tuhan. Ketika misalnya Roh Kudus memberitahu kita dalam hati kita, membuat kita tidak tenang saat kita berbohong atau melakukan sesuatu yang tidak benar, segera kita datang pada Tuhan, kita minta ampun, dan besok lagi tidak diulang lagi. Nah, dengan demikian, hari semakin hari, kita peka akan suara Roh Kudus, hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan, dan pastinya makin diberkati. Amin.